Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumiddin. Masya Allah kan wa lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Enggak Pak. Gatit. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan berbagai macam rangkaian ibadah. Semuanya ini semata-mata atas izin serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini juga diantara ciri baik ya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaraha sadrahu lil Islam, siapa yang menerima dengan lapang ya al-Islam, menerima dengan lapang ilmu ya, maka Allah sedang menghendaki kebaikan. Namun sebaliknya, man la yuhibbul ilma la khaira fihi, siapa yang tidak mencintai ilmu, la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dengan hadir di majelis ini, kita pasang semata-mata kita ini adalah semata-mata mencintai ilmu. Sebagian ahlu sufi mengatakan, siapa yang tidak mencintai ahli ilmu, maka dia dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatim. Naudzubillah. Maka pastikan kita mencintai ilmu, juga kita mencintai ulama. Baiklah jamaah sekalian, hari ini kita masuk ke ayat 204 ya sampai 206 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, wa
yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathhu al-'izzatu bil-ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Allah awali ayat ini dengan wa, huruf ataf penyambung, ya. Jadi tadi bukan disambung-sambungin ya. Kok bab haji ini bab munafik, ini kaidahnya begitu. Dan Al-Quran itu memang yufassiru ba'duhu ba'da. Al-Quran itu ya menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ya, menafsirkan dirinya sendiri. Wa minan nas, dan dari segolongan atau sebagian manusia, di antara manusia, ya. Dalam tafsir ini disebutkan, ya, Syekh Tantawi menyebutkan Allah mengawali dengan ataf. Kemudian Allah mengawali dengan min. Min itu adalah litaba'in, untuk menunjukkan taba'in, menunjukkan sebagian. Wal makna, maka maknanya kata Syekh Tantawi, farikun, segolongan dari manusia, sebagian
sebagian kecil. Jadi nggak semuanya. Ya, kalau disebutkan kata min litab'id berarti nggak semuanya. Sebagian manusia mayujibuka qauluhu fil hayatid dunya. Sebagian manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik hati. Jadi ada segolongan manusia ketika berbicara dunia itu sangat mahir sekali, ya, sangat perlente sekali. Berbicara tentang harta, berbicara dengan merek terbaik, berbicara tentang barang-barang branded misalnya, ini menarik hati. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hati. Bahkan orang ini ketika berbicara dan melihat lawan bicaranya ini ada keraguan, dia bersaksi kepada Allah, demi Allah ini jam 5 miliar harganya. Ya, itu wa yushhidullah, dia bersaksi dengan Allah, ya, itu untuk meyakinkan lawan yang sedang ditipunya, untuk meyakinkan lawan bicaranya. Dan ini bisa jadi kepada orang-orang yang tengah bertransaksi, ya, untuk menunjukkan dengan ucapannya itu benar. Wallahi itu acan kenging sakitu, acan kenging sakitu mah pameseranana, ya. Padahal sebetulnya dengan harga yang ditawar itu sudah ada untung. Ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala hisab. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ya. Dia adalah penentang yang paling keras. Tapi orang ini ketika diajak dialog, berdiskusi tentang akhirat, ya, karena berbeda dengan pandangan dan keyakinannya, dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, kalau urusan dunia ini benar-benar cocok, nyambung lah. Tetapi kalau diajak ngobrol akhirat, kenapa nggak ngaji? Gitu ya. Kenapa nggak mau ngapalin Quran? Gitu. Kenapa belum juga berzakat? Gitu ya. Kalau sudah urusan akhirat, ini biasanya nggak nyambung. Tapi kalau urusan bisnis, urusan barang baru, urusan mobil baru, urusan motor baru, ini seneng. Punya nggak punya juga dia nyambung, begitu ya. Nah, ya. Pokoknya meyakinkan, nah, seperti yang pasang iklan-iklan baru, ya.
Pasang iklan-iklan mobil baru itu belum tentu yang iklanin itu sudah punya. Tapi ketika menyampaikannya itu sangat-sangat mantap, meyakinkan. Nah biasanya yang seperti itu kalau diajak ngobrol akhirat ini nggak nyambung, nggak berselera. Baik. Wa yushhidullah, dipersaksikan kepada Allah atas isi hatinya. Wa huwa aladul hisab, padahal dia adalah musuh yang paling keras bagimu maupun bagi pengikut-pengikutmu, disebabkan permusuhannya dengan Nah orang yang seperti ini kalau diibaratkan ibarat musang berbulu kucing. Pak Haji Harun, musang berbulu kucing atau itu suruh tengkar. Musang berbulu ayam, ya, karena musang itu menginginkan ayam maka merubah bulunya menjadi bulu ayam. Supaya apa? Nah, bisa ngambil, bisa makan satu-satu ayam itu di tengah ayam itu. Musang tapi bulunya ayam. Dan ini membahayakan. Dan ini ada sepanjang zaman. Ya, bahkan di sini disebutkan musuh paling keras, musuh paling berbahaya. Ya, musuh paling berbahaya. Kalau kafir jelas ada bentengnya, ada batasannya. Tapi kalau orang munafik tadi ibarat musang yang ada di tengah-tengah ayam. Mau dianggap musuh, dia ada di samping kita, ya. Mau diserang tidak mungkin karena ucapannya juga sama dengan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia takbir, dia ruku, dia sujud sama. Padahal di hatinya aladul khisam, ada kebencian yang luar biasa. Nah orang ini dalam ayat ini yang disebutkan, ya, ini namanya Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik. Akhnas itu dari kata khannas. Maka dalam surat An-Nas itu disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas ini adalah yang berpaling. Akhnas ini yang paling berpaling. Ya. Nah, bagaimana tidak ketika ayat ini turun, Akhnas ini seorang munafik yang manis mulutnya terhadap Nabi. Ia bersumpah bahwa ia seorang mukmin dan cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amantu billah wa uhibbuk. Jelas terdengar oleh Rasul. Rasul dengan ramah menerimanya. Ya. Kemudian kepalsuannya ini dibukakan oleh Allah. Di mana suatu waktu Akhnas ini pernah lewat di pertanian dan peternakan para sahabat, maka dibakarnya tanaman itu dan disembelihnya hewan-hewan milik sahabat itu di waktu malam. Kemudian ada juga yang ketika Rasul pada perang Badar itu kan jumlah lawan itu jauh lebih banyak, jumlah muslimin lebih sedikit. Ketika sudah ketika sudah di medan perang, sudah hampir berhadap-hadapan. Nah ini Akhnas bin Syuraik ini tampil, halumma ilaina. Lebar itu ternak anak kalian. Ini kalau di sini kalian berperang mati belum tentu ke surga. Jangan mau dibohongi oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ada beberapa sahabat yang tadinya sudah bulat untuk ikut berperang dengan Rasulullah,
Karena tadi diajak pulang dan alasannya logis, banyak yang ikut. Subhanallah, Rasulullah tahu kalau ini munafik, tapi Rasul tidak saat itu menghunus pedangnya kemudian dihabisi. Itu sudah sampai, ya, kabar intelnya kepada Rasulullah itu sudah sampai, tetapi apa harapan Rasulullah? Karena nanti akan muncul isu baru kalau Rasulullah membunuh saudaranya mukmin sendiri. Nah, ini. Maka tetap berkasih sayang kepada mereka, walaupun sudah tahu, tetap secara hak adabi, ya, tetap menjaga interaksi. Ya. Tapi yang Allah ajarkan di sini adalah supaya kita waspada terhadap orang-orang seperti ya. Kemudian wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Ini sebagaimana dilakukan tadi oleh Sureh, ya. Jadi di antara sifat-sifat dasar dari munafik yang disebutkan di ayat ini adalah dia senang merusak tanaman, senang merusak lingkungan, merusak ternak. Ya. Ada di antara orang-orang dari dulu hingga sekarang, hutan demi investasi kemudian digunduli. Ini wa yuhlikal hars. Ya. Dengan alasan forestasi, dengan alasan apa itu? Banyak hal. Wan naslah, akhirnya lingkungan hidup menjadi terancam, termasuk ternak. Tapi dengan karyanya seperti itu, iklan mereka sama di ayat sebelumnya disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan, jangan rusak lingkungan, jangan rusak pohon, jangan rusak tanaman dan lain sebagainya. Tapi apa mereka bilang? Innama nahnu muslihun. Kami ini kan demi peningkatan ekonomi umat, demi produktivitas masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Ini ada demi kepentingannya, demi kehausannya terhadap dunia, dia merusak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Maka apa tafsirnya? Ay la yarda bihi. Ya. Artinya Allah tidak ridho dengan apa yang diperbuat kaum perusak itu. Ya, la yuhib. Ya, tidak mencintai kerusakan itu, artinya Allah tidak ridho kepada perbuatan yang merusak. Ya. Allah tidak ridho kepada perbuatan yang merusak. Walaupun iklannya muslihun, kami ini adalah reformis, kami ini adalah gerakan perbaikan, kami ini gerakan penghijauan. Tapi kalau ternyata di dalamnya justru menghancurkan lingkungan yang ada, maka itu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, kata Allah. Mereka itu sesungguhnya adalah para perusak, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya.
ciri berikutnya, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya, belajarlah kepada Rasulullah, contohlah salat Rasulullah, ya, akhadathul izzatu bil ismi, bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, maka cukuplah balasannya ke neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Jadi kalau orang-orang munafik ini diajak untuk merawat ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, kalau dinasehati, ini dia akhadatul izzatu bil ism, dia akan bangkit kesombongannya, ya, menyebabkan dia bertambah berbuat dosa. Naudzubillah. Ya, apalagi misalnya yang mengatakan ittaqillah, yang mengajak takwa, atau yang tausiahnya itu adalah anak yang masih muda, jauh lebih muda dari dirinya. Oke, apalagi biasanya kalau yang buat sombong biasanya apalagi gitu? Anaknya lebih muda, atau kita dinasihati oleh cucu. Ya, kalau kakeknya yang bijak, alhamdulillah. Tapi ya kalau yang nggak bijak, kamu baru anak kemarin sore masih bau kencur. Lain. Atau misalnya yang menyampaikan tausiahnya itu nggak punya jabatan, atau boleh jadi level pendidikannya lebih rendah dari dia, atau boleh jadi hartanya lebih sedikit dari dia. Akhadathul izzah. Kamu tahu apa? Saya ini paling berjasa di sini. Oh, ya, itu akhadathul izzah. Ya. Maka di sini Allah sebutkan fahasbuhu jahannam, ya, fahasbuhu jahannam. Sungguh tempat orang yang seperti itu adalah neraka jahanam, tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, ya. Antara lain tadi sifat merusak, ya, merusak lingkungan, merusak persaudaraan, merusak apa tadi, ternak dan lain sebagainya. Dan juga jangan rusak diri kita dengan kesombongan, ya, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu tidak melihat kepada profil jasad kalian, tetapi yang akan Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Artinya apa? Kita ini dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, ini harus balance antara kita melihat lahir dan melihat batin, ya, melihat yang tersembunyi. Melihat yang tersembunyi itu adalah lihat kontinuitas dari amalan dia, amalan lahir, ya, sendiri. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat ini, karena ancamannya dari Allah. Fahasbuhu jahannam, ya, fahasbuhu, ya. Ini Allah sudah tunjukkan, Allah sudah berikan hidayah, ya. Ini tempatnya jahanam. Naudzubillah. Kita ini Al-Quran ini kan untuk hidayah, ilmu, betul? Kita pakai mobil saja, pakai mobil nih, ya, di petunjuk itu kan kuncinya itu diputar kemana? Kalau mau kita nyalakan ke kanan, ya, itu petunjuknya. Tetapi karena kita mau mutarnya ke kiri, pokoknya ke kiri, gitu, sampai akhirnya patah, rusak kan? Tapi kalau ikut petunjuk tadi, jangan kau lakukan ini,
ke kanan maka akan nyala dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita jauhi sifat-sifat ini dan kita juga dilarang untuk suudzon. Tetap berprasangka baik, tetapi sikap-sikap itu menjadi catatan kita. Karena suatu saat nanti Allah akan tunjukkan betapa busuk hatinya itu dengan izin Allah. Ya, keseharian oke, ya kita layani sesama manusia. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kalaupun kita sudah ada indikasi-indikasi ke sana, maka ya mudahkan, ya doakan oleh kita bersama. Demikian, ya mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bahwa hidayah Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Ketika kita mengikuti petunjuk, insya Allah kita akan selamat, khususnya di sini selamat dari neraka jahanam. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.